Kalau ke desa Winongo masih jauh nggak ya? Agama adalah candu. Agama. Hey guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Malam Para Jahanam. Film ini berkisah tentang 3 pemuda yang berniat memakamkan sang kakek yang baru meninggal ke kampung halamannya. Namun entah apa yang sebelumnya pernah kakek mereka lakukan kepada para warga di sana, sehingga mereka malah terjebak dengan situasi menyeramkan. Ditambah mereka juga tak sengaja datang saat malam keramat kampung tersebut yang membuat mereka dalam keadaan yang membahayakan. Apa saja kejadian seram yang dialami ketika mereka berada di sana nanti? Mari sama-sama kita saksikan. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terena kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Agama adalah candu. Di awal kita diperlihatkan sebuah kampung Winongo tahun 65 di mana sedang tersebar fitnah dengan kematian sang lurah yang mengerikan. Dia ditemukan wafat dengan luka di sajam. Beberapa warga menduga jika pelaku pembunuhan tak lain adalah orang terdekatnya sendiri yang mengetahui aktivitas harian sang lurah. Seorang wartawan terlihat sibuk meliput berita menyedihkan itu hingga sebuah botol berisi bom molotov dilempar ke tengah warga. Seorang pria yang melawat ikut jadi korban terbakar api. Lemparan api terlihat berasal dari belakang rumah lurah. Warga yang kesal segera mencari sumber lemparan itu hingga menemukan seorang pria dengan penutup kain hitam. Warga yang lain sibuk memadamkan api yang mulai membakar seluruh isi rumah si lurah. Pria bersarung hitam yang melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap warga untuk diinterogasi. Namun karena pria itu tak mau buka mulut, akhirnya dia pun disajam. Kebakaran di rumah lurah tak mampu dipadamkan lagi di mana kobaran api semakin besar. Dan film pun baru dimulai. Kita beralih ke masa kini, terlihat seorang pensiunan TNI menghembuskan nafas terakhirnya dan dikafani untuk segera dimakamkan. Randy, cucu pertamanya, masuk ke ruangan sembari mengingat pesan mendiang sang kakek. Sebelum wafat, kakek Wirya berkata jika di desa dia memiliki hutang nyawa yang terus membebani pikirannya di mana rasa bersalah terus menghantui. Kakek Wirya berwasiat untuk dikuburkan di lokasi desa itu. Ia menuliskan alamat desa itu di secarik kertas yang tersimpan di laci meja kerjanya. Kakek berharap Randy bisa menemukan keberadaan kedua orang tua kandungnya setelah sampai di desa terpencil itu. Tak berselang lama Martin dan Siska masuk ke dalam ruangan sembari berkata jika Tarja sudah siap untuk berangkat. Dengan menggunakan ambulan Randy, Siska dan Martin membawa jasad sang kakek untuk dikuburkan di desa Winongo yang menyimpan sejumlah rahasia kelam dari masa lalu sang kakek. Randy sibuk memeriksa maps GPS untuk menuju ke desa Winongo itu. Nahasnya sesampainya di jalan hutan sinyal ponsel menghilang dan tak bisa mengakses internet. Tarja berinisiatif untuk menanyakan arah jalan pada wanita petani yang sibuk mengangkut kayu bakar. Setelah mendapat petunjuk, akhirnya mereka sampai juga di desa Winongo. Baru melewati gerbang masuk kampung, mobil ambulans mogok di tengah jalan. Tarja meminta bantuan Randy dan Martin untuk mendorong mobil ke tepi jalan. Siska juga ikut turun membantu mendorong mobil hingga berhasil menyala kembali. Saat mereka pergi, seorang petani terlihat mengamati dengan tatapan tajam.
Sebelum malam tiba semua warga sibuk menata kemenyan dan sesajen di depan rumah juga menggantungkan dedaunan kering sebagai jimat untuk tolak bala. Mereka baru sampai di perkampungan saat hari sudah gelap. Mereka heran melihat semua rumah tidak menyalakan lampu. Anehnya mesin mobil ambulan tiba-tiba mogok lagi. Tarja meminta Randy dan Martin untuk mendorong mobilnya lagi agar bisa parkir di dalam gerbang. Ternyata bangunan itu adalah tempat penjagalan Desa Winongo. Hari sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di sana sembari menunggu pagi. Di tempat lain warga tak ada yang menyalakan suara apapun termasuk TV karena malam itu adalah malam keramat jahanam. Martin, Siska dan Tarja tidur di dalam mobil ambulans yang berdesakan dengan keranda. Barangan, bosen tau nggak, Bu? Randy yang terbangun memilih untuk turun dari mobil dan menyalakan lampu gedung penjagalan itu. Ia pun masuk ke dalam untuk mencari toilet. Karena sudah kebelet kencing setelah tak menemukan toilet di sana, Randy terpaksa kencing di bawah pohon tua dan tiba. Di tempat lain, gadis yang menonton TV dirasuki iblis. Dia memberontak sembari berteriak histeris. Randy yang dikejar masuk ke dalam hutan sempat terjatuh karena tersandung ranting pohon. Anehnya sosok hantu yang mengejarnya berhenti seketika dan pergi begitu saja. Gadis yang kerasukan bertingkah semakin brutal hingga menyerang sang ayah. Randy yang berjalan kaki menuju ke ambulans sempat mendengar suara teriakan itu dan dia melihat sosok gadis kerasukan setan yang berjalan di dinding rumah sembari terus menyerang sang ayah. Setelah berhasil membunuh sang ayah, si gadis itu menari dan tertawa. Melihat hantu berwujud manusia pucat pasti sedang berkerumun di balik desa itu. Saat Randy hendak pergi, seorang penduduk desa bernama Marni langsung menolongnya. Ia meminta Randy untuk tetap diam dan ikut ke rumahnya sesegera mungkin. Di tempat lain, Tarja, Siska dan Martin masih tidur pulas di dalam mobil ambulans tanpa menyadari akan adanya bahaya yang mengintai. Seketika itu kerusuhan besar terjadi tepat di rumah jagal yang jadi tempat mereka istirahat. Martin kebingungan melihat kejadian itu dan membawa Siska untuk keluar dari mobil ambulans. Tarja ikut keluar dan bersembunyi di tempat jagal. Nahasnya sesosok hantu berhasil menemukannya dan menyerang Tarja tanpa ampun. Tarja berusaha melawan namun hantu lainnya mulai menyerang Tarja secara membabi buta dan mengeroyoknya. Nahas Tarja berhasil disajam. Siska dan Martin tak bisa menolong dan hanya menyaksikan dari kejauhan. Mereka berlari menghindari kerusuhan itu hingga masuk ke dalam hutan. Beruntungnya mereka bertemu dengan Randy yang langsung ikut ke rumah Marni. Tarja dibunuh. Tolong. Sesampainya di sana, Dira adik Marni membukakan pintu. Marni langsung mengenalkan Dira pada 3 pemuda kota yang hampir celaka. Marni dan Dira masuk ke dapur untuk membuatkan minuman. Siska menceritakan kejadian yang baru saja menimpa Tarja pada Randy. Randy meminta 2 temannya itu untuk tenang sembari memikirkan cara agar selamat sampai pulang. Marni berbisik pada Dira jika 3 pemuda itu berada dalam bahaya besar. Dira pun tak mau ada korban lagi. Mereka menyajikan kopi dan gorengan untuk mereka yang kelaparan. Randy bercerita jika ia membawa jasad sang kakek untuk dikebumikan di desa itu. Sebagai pensiunan TNI, kakek Wirya dulu bertugas di Desa Winongo. Marni mengaku belum pernah mendengar ada seorang prajurit di sana bernama Wirya. Siska berujar jika mobil ambulans masih terparkir di bangunan tua ujung desa dan Tarja ikut jadi sasaran hantu dan wafat. Marni dan Dira akhirnya menceritakan yang sebenarnya terjadi dengan Desa Winongo itu. Ternyata di desa itu ada sebuah kepercayaan yang terjadi setiap tahunnya selama 3 malam berturut-turut. Di saat waktunya tiba, Desa Winongo akan dihantui oleh roh yang berseteru di sepanjang hidup mereka.
Roh jahat itu merasuki warga desa yang melanggar aturan dan berbuat kerusakan bahkan sampai melakukan diskon nyawa. Setiap pendatang yang masuk ke Desa Winongo hampir selalu jadi korban karena tidak tahu dengan tradisi malam jahanam itu. Cara mengatasi malam jahanam hanyalah dengan berlindung di dalam rumah sembari terus melakukan pengajian. Marni meminta mereka bertiga untuk menginap di rumahnya hingga 3 hari ke depan. Setelah malam jahanam usai mereka baru bisa memikirkan cara untuk pemakaman dan pulang. Awal mula malam jahanam terjadi di tahun 65 saat Malik dan Bahtiar terlibat perseteruan sengit. 2 anak yang lahir di Desa Winongo itu gemar berlatih bela diri. Sebagai sahabat baik mereka berdua tak terpisahkan dan tumbuh bersama hingga setelah lulus SD Bahtiar pindah ke kota sementara Malik menimba pendidikan di pesantren. Selang beberapa tahun kemudian mereka kembali bertemu di Desa Winongo tepat setelah kelulusan. Potong kambing 5 ekor. Desa Winongo memang terkenal sebagai pasar ternak dengan tempat penjagalan terbesar. Satu bisnis dikuasai oleh ayah Marni yang bernama Haji Malik yang merupakan keturunan langsung dari kiai terpandang. Sementara bisnis rivalnya adalah milik Bahtiar yang jadi ketua pemuda rakyat yaitu organisasi berbau komunisme. Bahtiar mengendus ada pergerakan dari aliran radikalis yang menyulut kerusuhan di ibu kota. Tanpa disadari Bahtiar menyerang sahabatnya sendiri yang memang berada di lingkungan agamis. Perang dingin antara Malik dan Bahtiar tak bisa dielakkan lagi meski mereka pun tak tahu apa yang jadi penyebabnya. Dimulai dari persaingan bisnis rivalitas 2 sahabat itu makin meluas hingga ke ranah pribadi. Marni masih ingat betul saat kecil dulu ia sering bermain di halaman rumah jagal yang luas. Mira kakak tertua Marni adalah orang yang selalu menjaga anak-anak bermain di sana. Semenjak mengenal wartawan bernama Marsuki Mira lebih sering berduaan hingga tak disadari sudah telat 2 bulan. Untungnya Marsuki mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Sudah terlambat dulu. Cara dengan abahmu. Sementara Marni lebih senang bersembunyi, ia selalu menyendiri di tempat yang tak bisa ditemukan oleh siapapun kecuali sang ayah. Sebagai perwakilan buruh Bahtiar menggerakkan rekan sesama buruh untuk menyambut kehidupan yang baru. Ia menegaskan persamaan tingkat ekonomi komunis agar tidak ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Persaingan antar 2 kelompok yang berbeda ideologi itu membuat suasana semakin panas. Banyak dari mereka yang diculik dan disajam di tepi sungai. Para penghasut pun menikmati melihat kekejaman manusia yang sudah jauh dari sifat kemanusiaan. Bahkan pamflet organisasi yang dipasang di tembok musola jadi masalah besar tak berkesudahan. Lurah yang tak tahu apa-apa pun ikut jadi korban, dia terbunuh di jembatan dengan luka sajam mengenaskan. Malam harinya saat pemakaman digelar kedua belah pihak saling tuding satu sama lain. Isu dan fitnah semakin berkembang di kalangan warga hingga keributan jauh lebih panas dari sebelumnya. Malik dan Bahtiar menggelar pertemuan 4 mata untuk mencari jalan tengah agar kerusuhan tak semakin lebar. Nahasnya kesepakatan tak pernah terwujud dan malah membuat kebencian yang semakin membara. Tidak harus dengan komunisme. Pikiranmu itu sudah terlalu berat. Dari dunia yang tak punya arti. Kau terlahir dari orang tua beragama. Kapitalisme, itu maksudmu? Sejarah akan membuktikan. Tak berselang lama kerusuhan besar terjadi di ibu kota dan Desa Winongo ikut memanas saat terjadi kerusuhan di Jakarta. Mereka mendengarkan radio yang memberitakan tentang gerakan simpatisan Dewan Jenderal di daerah. Bahtiar mengerahkan pengikutnya untuk merencanakan penyerangan, begitu juga Malik yang sudah siap membela tanah air. Siapkan kawan-kawan yang lain. Kita harus lebih cepat dari mereka. Kami undur diri. Assalamualaikum. Ia meminta Marzuki untuk membawa Mirah dan Marni keluar dari desa sebelum kerusuhan besar terjadi. Malik memberikan tasbihnya pada Marzuki agar senantiasa dilindungi Allah. Sementara warga beramai-ramai membuat senjata dari bambu yang diruncingkan ujungnya. Di tempat lain kelompok komunis mulai membuat senjata celurit yang jadi simbol keberanian.
Malam harinya dua kelompok itu bertemu di rumah jagal Desa Winongo untuk tawuran. Setelah meneriakkan slogan masing-masing, mereka pun berlari maju saling bantai. Marni bersama warga lain masih berjalan melewati hutan yang luas. Ia sampai terpisah dari Mirah dan ditolong oleh satu keluarga yang ikut mengungsi. Pertarungan mantan sahabat Malik dan Baktiar tak bisa dihindari lagi. Mereka saling adu kekuatan untuk memusnahkan ideologi yang tak sejalan satu sama lain. Mereka saling hujam hingga keduanya sama-sama bersimbah darah. Pada akhirnya kekuatan yang seimbang itu pun tumbang. Marzuki memerintahkan dua orang untuk menguburkan jasad Malik dan Bahtiar ke dalam lubang yang sama. Setelah tugas mereka usai, Marzuki langsung membunuh keduanya tanpa ampun. Hingga kini tak ada orang yang tahu di mana makam Malik dan Bahtiar berada. Randy mulai yakin jika mereka bisa menemukan makam Malik dan Bahtiar, maka kutukan di Desa Winongo akan musnah. Jenazah dua orang penting itu sudah seharusnya dikebumikan dengan cara yang layak. Marni meminta Randy untuk menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental karena selama 2 malam ke depan mereka akan terus mendapatkan gangguan. Selesai berbincang, mereka tidur di ruang tamu dengan alas seadanya. Tiba-tiba pintu rumah Marni bergetar hebat, seakan ada orang luar yang hendak menerobos masuk ke dalam. Setelah kunci kayu terlepas, pintu itu terbuka dan menutup kencang hingga suaranya membangunkan Siska. Dia berjalan menuju ke belakang rumah untuk memeriksa suara apa yang barusan terdengar. Sesampainya di pintu, tiba-tiba Randy dan Martin berusaha menenangkan Siska yang masih ketakutan setengah mati. Pagi harinya jasad Tarja berhasil dievakuasi warga dan dikuburkan bersama jasad kakek Wirya. Sembari menabur kembang, Randy bercerita pada Dira jika sang kakek sudah seperti orang tuanya sendiri. Sedari kecil orang tua Randy sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Nahasnya jenazah kedua orang tua Randy tak bisa ditemukan. Di waktu yang sama jenazah lain tiba di pemakaman untuk dikuburkan. Dira berujar jika semalam ada banyak orang yang kerasukan setan, biasanya hanya ada 1 atau 2 warga yang meninggal, namun malam itu lebih banyak lagi. Warga yang lupa dengan pantangan malam jahanam sudah bisa dipastikan kerasukan setan dan membunuh siapapun di sekitarnya. Selama malam jahanam mereka dilarang untuk membuat keributan ataupun menyalakan suara apapun. Semua orang dihimbau untuk tetap sembunyi di dalam rumah sambil mengaji. Maaf ya, Ren. Siska yang berada di rumah bingung mencari sinyal. Ia meminta untuk kembali ke kota setelah memimpikan sosok hantu mengerikan tadi malam. Dira menegaskan tak ada cara lain kecuali bertahan 2 hari lagi di Desa Winongo. Jika mereka nekat pergi sebelum malam jahanam berakhir, maka kesialan akan terus menghampiri hingga celaka. Marni memberikan selendang jarit untuk Randy, Martin dan Siska. Ia memperingatkan agar mereka segera sembunyi di dalam rumah sebelum matahari tenggelam. Dengan mobil ambulan mereka pergi ke rumah jagal ditemani Dira. Randy dan Dira masuk ke rumah jagal untuk meletakkan sesajen, sementara Martin dan Siska berusaha memperbaiki mesin mobil agar tak mogok. Aku bantu. Bentar ya. Tapi sebentar lagi lulus. Biayanya jadi ya bantu. Tanamin apapun kan pasti tumbuh. Cewek secantik kamu belum punya calon. Tak berselang lama Martin dan Siska ikut masuk ke rumah jagal untuk duduk bergabung dengan Randy dan Dira. Tepat saat matahari terbenam, Dira melingkari tempat duduk mereka dengan garam dan beras merah juga beras putih.
Lingkaran yang tak terputus itu akan melindungi dari roh jahat. Dira memperingatkan mereka untuk tidak keluar dari lingkaran itu agar tidak ditarik hantu. Setelah memercikan air, Dira langsung masuk dan duduk di dalam lingkaran. Setelah sekian lama menunggu, mereka berempat sampai tidur dalam posisi duduk. Tepat di jam tengah malam tiba. Kaki Siska tak sengaja tergeser keluar dari garis lingkaran. Dia langsung diseret keluar gedung hingga Siska terbangun dan meminta tolong. Saat mereka bangun, Siska sudah dibawa pergi dan langsung dikejar oleh Martin, Randy, dan Dira. Mereka terpaksa ikut keluar dari lingkaran untuk menyelamatkan Siska. Mau tak mau mereka ikut berbaur ke dalam kerusuhan malam itu dan berkelahi. Randy kemudian menyeret Dira untuk keluar dari tawuran hantu. Di tempat lain, Martin kebingungan mencari Siska yang tak terlihat keberadaannya. Ternyata Siska masih diseret oleh entitas tak terlihat hingga masuk ke dalam tengah hutan. Martin berlari mengikuti arah teriakan itu dan berhasil menemukan Siska yang duduk menangis sendirian. Ia berusaha untuk menenangkan Siska yang terus merintih ketakutan. Ternyata Siska berteriak membuat Martin ikut ketakutan. Tubuh Siska dibanting ke atas batu hingga tulangnya remuk. Melihat kekasihnya mati di depan mata, Martin kesal dan mengumpat. Nahas tubuh Martin ikut diseret ke atas. Mereka langsung menolong Martin, namun dia sudah tak tertolong. Randy menangis terseduh, tak menyangka jika semua temannya mati dengan cara mengenaskan. Dira ikut iba melihat penderitaan Randy dan memeluknya. Pagi harinya tubuh Martin dan Siska dimakamkan tepat di samping kakek Wirya. Malam jahanam sudah berjalan 2 kali dan tinggal sehari lagi. Dira menjelaskan mereka semalam ketiduran karena ilmu sirep yang sudah dipraktekkan sejak zaman dulu. Randy menceritakan sosok sahabatnya Martin yang berasal dari Kupang dan merantau ke Jakarta untuk kuliah. Mereka punya cita-cita yang sama, yaitu membangun usaha mandiri. Randy memiliki impian untuk bisa meneruskan bisnis toko buku dan kedai kopi milik kakek. Marni memberikan pisang goreng untuk Randy sembari mengungkapkan belasungkawanya yang mendalam. Ia berpesan agar Randy tetap kuat dalam menghadapi malam terakhir nanti. Randy membawa kotak kayu peninggalan sang kakek yang ditujukan untuk seseorang di desa Winongo yang bernama Amarnia. Marni berujar jika 20 tahun lalu ada sebuah keluarga yang datang ke Winongo bernama Yudi dan Hartati. Mereka mengaku sebagai anak dan menantu Wirya Negara. Kedatangan mereka itu adalah untuk memakamkan jasad sang ibu yang merupakan istri kakek Wirya. Nahasnya malam itu adalah malam jahanam. Yudi dan Hartati menjadi korban kebemisan warga yang kerasukan setan. Randy menunjukkan foto kedua orang tuanya itu dan berkata jika sang nenek bernama Rahmaniah. Marni berkata jika Randy adalah keluarganya sendiri. Marni menjelaskan jika jasad ayah, ibu dan nenek Randy sudah dimakamkan di kuburan desa Winongo. Itulah mengapa kakek Wirya sangat ingin dimakamkan di desa itu juga bersama istri dan anaknya. Siang itu juga mereka mengunjungi makam orang tua Randy. Sekembalinya ke rumah, Marni bercerita jika nama kecilnya sering dipanggil Amarniah. Ia menunjukkan foto masa kecil bersama Malik dan Marzuki. Kakek Randy adalah intel yang menyamar sebagai wartawan bernama Marzuki. Di sana warga desa mengenal Marzuki sebagai wartawan dari media cetak Jakarta yang bertugas meliput desa mereka. Sebelum malam menjelang, mereka pergi ke rumah penjagalan untuk kembali memberi sesajen. Melihat ada pohon tua di belakang rumah penjagalan itu, Randy pergi ke sana dan mencabut celurit yang menancap. Ia mencari linggis untuk memudahkan menarik celurit itu. Seketika menguncul banyak darah segar dari pohon tua. Sebatang celurit terkubur di sana bersama dengan potongan baju Malik. Randy langsung memanggil Dira dan Marni untuk memeriksa benda itu. Setelah mereka yakin jika kain itu merupakan pakaian sang ayah, Marni berlari pulang untuk mengambil kain kafan. Sementara itu Randy dan Dira sibuk menggali tanah hingga menemukan tulang belulang leluhur.
Sore harinya Randy, Dira dan Marni baru selesai mengumpulkan tulang belulang Malik juga Bahtiar yang menjadi satu. Saat malam tiba, dua wanita yang menggelantung di pohon tiba bergerak sendiri. Seorang warga desa yang kedinginan membuat minuman hangat di dapur rumahnya hingga tiba. Randy, Dira dan Marni berlari menuju ke pemakaman umum untuk mengubur jasad Malik dan Bahtiar secara layak. Nahasnya semua roh jahat yang merasuki warga desa sudah berkumpul di sana untuk menyeret Marni dari kuburan. Randy dan Dira melawan semua makhluk beringas itu sementara Marni membuat lingkaran suci dari air garam dan beras merah putih. Nih, tetap basah untuk jaga. Belah kaki Randy sempat keluar dari lingkaran dan langsung ditarik oleh iblis itu. Randy kembali sparring untuk adu kekuatan namun tubuhnya tak cukup kuat untuk melawan banyak orang. Ternyata iblis Bahtiar mengetahui jika Randy adalah cucu Marzuki. Ia berkata jika dendamnya pada para kiai masih mendarah daging dan turun-temurun mengalir ke keturunannya. Saat ia hendak menghujam kepala Randy, arwah Malik muncul untuk membelah cucu Marzuki. Tawuran yang terjadi di dunia ternyata masih berlanjut di alam akhirat meski keduanya kini berupa arwah. Dendam antara Malik dan Bahtiar masih terus membara. Selesai menggali dua lubang tanah, mereka menempatkan kedua jasad di sana dan menyiram air garam ke atasnya. Sontak Bahtiar dan Malik mengerang kesakitan diikuti teriakan para pengikutnya. Malik bertekad akan mewariskan dendamnya itu pada anak cucu mereka hingga tak tersisa satu komunis pun di bumi. Bahtiar menyampaikan hal serupa jika ia akan terus melawan para kiai yang dianggap menyengsarakan rakyat miskin. Di tengah perdebatan dua arwah, Marni berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ia berujar jika Malik dan Bahtiar dulu bersahabat sangat baik. Hasutan iblis telah membunuh pikiran kemanusiaan mereka dulu. Hingga terjadi pertikaian pribadi yang sebenarnya bukan masalah bagi orang lain. Dira menjelaskan jika anak cucu membutuhkan ketenangan hidup bukan ketakutan dengan membawa dendam leluhur. Randy berusaha menutup lubang tanah makam dua leluhur desa Winongo. Marni dan Dira jadi sasaran kemarahan Malik serta Bahtiar yang dilempar masuk ke dalam lingkaran. Saat dua arwah itu mendekati mereka, Randy bersama Marni dan Dira melempar garam juga beras. Akhirnya kedua arwah Malik dan Bahtiar hilang, begitupun hantu lainnya ikut menghilang juga. Marni berdoa semoga tak ada teror di malam jahanam itu lagi. Dira memeluk tubuh kakaknya dan Randy dengan penuh haru bahagia. Marni meminta maaf pada para ahli kubur yang membuat hidup anak cucunya tidak tenang. Ia berjanji akan merawat kuburan sang kakek dengan baik dan memohon agar arwah mereka tak mengusik dunia manusia lagi. Pagi harinya desa Winongo kembali damai dengan aktivitas para warga tani. Randy mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke Jakarta meski tanpa kedua sahabat tercinta. Marni berkebun lagi. Randy berujar setelah memberi kabar kematian teman-temannya nanti Randy berkeinginan untuk kembali ke desa Winongo dan meminang Dira. Mendengar hal itu membuat Dira jadi sangat bahagia. Mereka pun melakukan itu dulu sebelum Randy pergi ke Jakarta. Sore harinya warga menggelar acara selamatan untuk merayakan hilangnya kutukan malam jahanam. Randy membawa Dira ke Jakarta dan berjanji pada Marni untuk menjaga Dira dengan sepenuh hati. Setelah adiknya pergi, Marni tinggal sendirian di rumah itu sembari mendengarkan lagu. Dengan menggunakan mobil ambulans, Randy beranjak pergi melintasi warga yang sedang selamatan di kuburan umum. Anehnya ada dua makam bernama Kadira binti Bahtiar dan Armaniah binti Malik di sana. Tampaknya Dira adalah keturunan Bahtiar yang telah mati, begitu juga Marni sebagai keturunan Malik yang sudah wafat. Randy masih duduk bersama Dira di mobil dan tanpa ia sadari ternyata selama di desa Winongo Randy selalu berbicara sendiri dan beraktivitas sendirian saja.
Semua warga yang melihat sampai heran dengan sikap Randy yang janggal. Mereka hanya menganggap Randy sebagai pemuda yang kurang waras dan membiarkan Randy bertingkah sesuka hati. Bahkan terlihat penampakan rumah Marni yang sudah rusak total dan dibiarkan terbengkalai. Dan film pun sudah berakhir. Kalau ke desa Winongo masih jauh nggak ya? Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya, dalam film ini lumayan anti-mainstream untuk genre horor dari kebanyakan film lain yang membuat kita jadi penasaran. Plot twist juga tak kalah misterius. Dari balutan isu masa lalu hingga sejarah yang disajikan tetap terasa seru tentunya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tidak lupa Mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys.